kuasa Roh Kudus. Saya ulangi kembali, Bapak Ibu dengar. Sejauh mana kita hidup bersama dengan Roh Kudus, maka sejauh itulah kita, hanya sejauh itulah kita bisa menikmati tentang Kristus Yesus. Ya. Jadi Roh Kudus ini memberikan kita kuasa. Kuasa untuk menjadikan kita menjadi anak Tuhan. Menjadikan kita menjadi pengikut Kristus. Menjadikan kita lahir baru sehingga status kita berubah, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi yang tadinya saudara-saudara kita tidak berhak masuk surga, tidak layak masuk surga, tapi pekerjaan Roh Kudus mengubah status kita menjadi warga kerajaan Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan orang yang sudah percaya itu masuk dalam komunitas atau perkumpulan atau istilah dunia organisasi kerajaan Allah. Kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah kuasa dan saksi. Kamu akan menerima kuasa. Kita sudah menerima kuasa itu, saudara. Kuasa apa yang kita terima sesudah kita menerima Roh Kudus? Ingat, kembali saya ulangi. Kuasa yang kita terima sesudah kita menerima Roh Kudus adalah kuasa bagaimana kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Ini penting. Dirubah dulu statusnya. Karena status ini menyangkut ahli waris. Saudara nggak akan mendapatkan apa-apa kalau status saudara tidak menjadi anak. Secara hukum, yang berhak atas warisan adalah anak. Dan status sebagai anak itu harus dibuktikan dengan legalitas. Seperti di Indonesia, itu harus dibuktikan melalui KTP, dibuktikan melalui KK. Artinya negara harus memberikan cap label, stempel bahwa si A adalah anaknya si B, gitu. Maka dengan demikian dia memiliki hubungan secara hukum yang sah. Apabila orang tuanya adalah orang yang kaya raya, maka dengan hubungan itu dia menjadi ahli waris. Surga, saudara-saudara, keselamatan itu diberikan, dianugerahkan hanya kepada mereka yang sudah percaya. Mereka yang sudah percaya, sekali lagi, menerima kuasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Katakan kiri kananmu, saya bersyukur saya menjadi anak Allah. Itu yang paling penting. Haleluya. Karena anak siapapun saudara di bumi ini hanya sementara. Tapi menjadi anak Allah ini persoalan kekekalan. Dan yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus, bukan Dukcapil, bukan camat, bukan lurah, kepala desa, RT, RW, saudara-saudara. Tapi yang mengerjakan itu semua adalah Roh Kudus. Haleluya. Nah, dunia atau dalam tanda petik dunia roh, perhatikan ya, dunia roh. Nah, ini yang seringkali kita abaikan, sepelekan. Dunia roh menempati urusan yang paling dominan, yang paling besar. Itu sebabnya di sanalah semuanya dimulai. Dengar, 100% kekalahan kita bersumber dari sini. Para filsuf mengatakan bahwa itu adalah pikiran. Ya, pikiran. Saya sering membagikan di grup kita bahwa kualitas hidup saudara tergantung dari kualitas pikiran saudara. Pikiran yang kotor tidak akan mungkin bisa melahirkan hidup yang berkualitas. Jadi kalau saudara lihat orang-orang yang hebat di luar sana secara lahiriah,
Ya, orang-orang yang mampu memimpin sampai 100 perusahaan, mengelola. Kemarin Hotman Paris buat vlognya, ada seorang muda, kalau nggak salah umurnya mungkin belum sampai 35 tahun, ya, seorang tokoh muda dengan aset itu sudah hampir sekitar mungkin mendekati 1 triliun. Dia buka usaha sudah dari nol. Anda tahu rahasia sukses mereka itu bersumber dari sini. Pikiran yang matang, pikiran yang stabil pasti akan melahirkan hidup yang stabil, meskipun kadang-kadang usahanya nggak selalu stabil. Ya, jadi ada satu orang yang memimpin perusahaan lebih dari 50 perusahaan dengan aset 1000 triliun. Anda bisa bayangkan? Halo, Anda bisa bayangkan? Coba ya bandingkan, usahamu apalah itu kira-kira sekarang yang sudah sampai menguras pikiran, sampai satu kampung kita ajak untuk menguras pikirannya demi usaha yang belum tentu sampai aset puluhan miliar. Ya, nah itu sebabnya saudara-saudara, saya mencatat di sini bahwa dunia roh ini para filsuf mengatakan dalam alam pikiran. Selalu saya mengatakan bahwa pikiran itu ada di dalam jiwa. Jiwa itu ada di dalam roh. Jadi kalau roh seseorang sudah tidak stabil, maka perhatikan, gejala yang paling nampak kita lihat adalah alam badannya pasti tidak stabil. Itu ada lagu tentang waktu zaman dulu itu, Boasa pola marsakotondiku nungaro, coba gitu. Jadi dimulai dari sana. Itu sebabnya perhatikan, dunia roh itu menempati. Saudara kenapa benci dengan seseorang? Karena roh saudara dikalahkan. Alkitab tidak pernah satu ayat pun mengatakan bahwa ketika seseorang benci dengan seseorang maka itu adalah benar. Tidak. Karena Alkitab secara keseluruhan mencatat peperangan sesungguhnya itu bukan dengan yang terlihat. Ketika suami dengan istri bermusuhan, ketika tetangga dengan tetangga bermusuhan, ketika satu dan yang lain bermusuhan, maka dengar, itu bukan kebenaran, tapi itu adalah produk dari roh yang tidak sehat, yang menjadikan kita menjadi korban, sehingga saudara mulai membenci seseorang. Bahkan Alkitab mengatakan, kasihilah musuh. Anda bisa bayangkan, di dunia ini ada orang tanpa Kristus bisa mengasihi musuhnya. Ada nggak? Banyak. Karena mereka punya sumber daya manusia yang bagus. Mereka punya jiwa pikiran yang bagus. Walaupun mereka bukan orang Kristen. Sayangnya orang Kristen yang salibnya besar-besar, tapi silatnya jauh lebih besar. Lebih banyak musuhnya daripada temannya, saudara-saudara. Dan yang paling parah, dia merasa benar. Dengar, kalau saudara punya musuh, itu membuktikan saudara nggak benar. Berarti kalau saudara membenarkan diri, itulah namanya karakter iblis. Karena kebenaran kita tidak pernah dibangun di atas perbuatan kita. Itu dalam konteks perjanjian baru. Tapi kebenaran kita itu dibangun di atas perbuatan Kristus. Nah ini buktinya saudara. Jadi saudara enggak bilang saya ini omdo gitu. Apa buktinya bagaimana? Paulus menuliskan itu kepada jemaat Efesus. Pasal 6 ayat 12. Mari kita baca dengan suara yang kuat. Jauh lebih kuat kalau berbeda. 1, 2, 3. Karena perbuatan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat segala. Perhatikan, ini sudah di dalam Alkitab terjemahan yang
baru sudah direvisi, kata pemerintah ini sudah tidak ada lagi. Memang ini kalau tidak dipahami betul seolah-olah kita bermusuhan dengan wali kota gitu ya, camat, tidak. Nah, dalam terjemahan yang lain, dengar, perhatikan. Dalam terjemahan yang lain kata perjuangan disebut di situ peperangan. Peperangan, perjuangan. Bukan melawan darah dan daging. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan melawan yang berjasad. Jadi seringkali kan kalau suami istri itu kan yang berjasad, antara saya dengan ibu gembala sebagai istri saya misalnya. Kalau sudah berantem ini, biasanya itu berantem. Tapi dengar, kalau berantemnya sudah meninggalkan luka, maka ini dengar ya nih bagi para suami istri. Kalau berantemmu sudah meninggalkan luka, meninggalkan bekas, maka saudara sudah menjadi korban dari kebodohan. Halo? Jadi bukan kepintaran itu, korban dari kebodohan. Karena Alkitab ini sudah fix, musuhmu bukan yang berjasad, bukan yang terlihat, tetapi melawan semua yang tak terlihat, yang tak berjasad. Dikunci di sini roh jahat di udara. Jadi di mana tempat tinggal roh jahat itu? Dia mengambang di udara. Tujuannya mau tinggal di mana? Pikiranmu. Loh, bagaimana? Nah, doa ya. Bagaimana? Saat kapanlah roh jahat itu berhasil tinggal dalam pikiranku? Saat engkau sudah mulai membenci. Saudara sudah mulai kesurupan. Dan kesurupan yang seperti itu paling susah disembuhkan. Kalau tiba-tiba sirado, tiba-tiba kesurupan, dalam nama Yesus, sembuh dia, hilang setannya. Tapi kalau gini, contoh ini, kalau sudah kebencian di hati sirado ini, kebencian itu kan sudah dia tutup dengan kebenarannya. Oh, ini yang paling susah disembuhkan. Molongan itu sama jadi sama doa man. Di baturu pebo ini balik. Sono do beren tot sama. Ngasaibe. Jadi ini sudah berhasil. Itu makanya Roh Kudus diberikan, saudara. Jadi dengar ya. Bahkan ada di sini survei. Saya tidak sepakat dengan ini walaupun saya buat di sini. Ini terlalu toleransi. Tapi ini penting, dengar, perhatikan ya. Ini dia hubungan emosi dengan semua penyakit. Penyakit ini begini. Pokoknya apapun yang saudara rasakan yang tidak didesain Tuhan, maka itu penyakit. Dengar ya. Itu penyakit. Apapun yang saudara alami, apapun saudara rasakan yang bukan hasil desain Tuhan, maka itu masuk dalam kategori tidak normal, alias abnormal. Nah, cuman ini kalau dibilang nggak normal, kita kan agak ngeri-ngeri lah gitu ya. Ya kan? Halo, bah, nggak mulai musim manopo kan? Ini tatapan kosong. Saya gini loh, dengar ya. Saya melihat ini juga peperangan roh. Konsentrasi saudara itu juga adalah peperangan roh itu. Saudara kan nggak sadar, saya lebih banyak melihat pertempuran ini dalam alam roh. Makanya seringkali kita nggak nyambung kan, ya kan? Makanya seringkali kita nggak nyambung. Apa yang saya persoalkan berbeda dengan apa yang saudara persoalkan. Kira-kira seperti itu. Perhatikan ini. Nah, separuh ini yang garis warna merah ini dalam hidup manusia ya, inilah menempati spiritual, roh. Sementara 15% itu sosial. Sosial. Coba apa itu sosial ya? Secara umum sosial merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, interaksi antara individu atau kelompok dan sifat-sifat kemasyarakat. Bagaimana saudara berFacebook, itulah kualitas sosialmu.
Bagaimana saudara menghakimi seseorang itu menandakan siapa dirimu. Tadi kemarin saya bagi itu di grup GBD Sion. Ya. Ketika kau menghakimi, dengar ya. Ketika kau menghakimi menjudge seseorang, maka saudara tidak sedang mendefinisikan orang lain itu gitu. Tapi saudara sedang mendefinisikan siapa dirimu. Maka lihat, orang yang paling buruk inilah yang paling suka menghakimi. Karena ini adalah pendefinisian. Bagaimana kau memperlakukan orang lain, itu mendefinisikan siapa dirimu. Semakin rendah, dengar ya, semakin rendah kelas seseorang, kelasnya, SDM-nya, maka dia pasti suka, paling suka ini merendahkan orang. Makanya kalau saudara ketemu sama orang yang suka kalau ngomong merendahkan, itu mendefinisikan dirinya sendiri bahwa memang dia ada di kelas rendah. Karena orang berkelas itu berbicaranya pasti berkelas. Contoh begini. Orang berkelas itu begini, apalagi orang terpelajar. Misalnya ketika Pak Boas ngomong dan saya tahu itu salah, saya nggak langsung bilang, oh salah itu, salah loh. Kan itu makanya di Jawa sering berbeda kan. Suami bilang, kau salah, ahorona salah. Orang berkelas itu nggak ngomong begitu juga. Ketika misalnya dia mendengarkan pendapat Pak Boas dan itu salah total, tapi dia punya begini, dia punya narasi atau kalimat yang berbeda. Atau mungkin Pak Boas dalam pendapat lain bisa begini, gitu. Dia memberikan pendapat tanpa menjatuhkan pendapat orang. Itu mereka yang berkelas. Bilang kiri kanan, kelas 3 waduh macam. Kalau kelas makan ada kehubek kelas motor. Semakin tinggi kelasmu, semakin tinggi kelas orang Anda buat. Jadi caramu memperlakukan orang itu mendefinisikan siapa dirimu, bukan orang itu. Paham sampai di sini? Paham? Ya tuh siamu dong. Tahu? Oh, Roh Kudus tolong. Jadi Iblis pun tadi sudah begitu kususun khotbah itu, dia pun sudah mulai menyusun khotbahnya. Jadi begitu saya menyampaikan firman, dia pun mulai mempengaruhi saudara. Dari alam apa? Alam lain. Alam goib namanya. Perhatikan ya. Sosial itu menempati 15%. Fisik di sini, fisik. Kamu tuh dulu. Fisik di sini hanya 10. Kecil sekali. Lahiriah hanya 10%. Coba lihat nih muka-mukanya yang sekarang ini, yang susah suka cita ini, lihat. Itu hanya 10%. Jadi jangan tertipu. Lahiriah itu hanya 10%. Psikis, apa itu psikis? Psikologi, kejiwaan itu 25%. Tetapi yang paling besar adalah alam roh. Halo anak muda. Nggak tahu. Saya nggak tahu kalian suka nggak dengar firman Tuhan. Biasanya kalau orang bermasalah di sini, dengar ya. Dari kamu tuh dulu. Biasanya kalau orang bermasalah di sini, sosialnya pasti bermasalah. Fisiknya pasti bermasalah. Psikisnya pasti bermasalah. Ya. Orang yang spiritualnya rusak, maka itu merusak tatanan dalam dunia nyatanya. Itu makanya tadi kenapa Roh Kudus itu penting? Karena roh kita, roh dunia roh itu menempati situasi, peranan, agenda yang paling besar. Kenapa si Anu itu bodoh? Karena rohnya. Itu makanya Tuhan memulai dari sana. Amin. Amin. Tidak memulai dari sini. Apalagi dari sini. Lihat, perhatikan ke sini. Itu makanya Tuhan tidak memulai dari sini. Dia memulai dari roh Anda. Karena ketika rohmu sehat,
Maka apapun yang terjadi di luar dirimu, atau apapun yang terjadi secara lahiriah, saudara, maka kita lebih condong stabil. Sampai di sini mengerti, saudara? Coba yang mengerti angkat tangan. Yang mengerti. Mana Anda nggak mengerti? Mana paksa? Karena tadi saya merasakan, sebetulnya aura peperangan roh itu saya rasakan. Nanti saudara bilang, ini yang ada roh-roh peramal sama Pak Gembala ini. Yang saudara persoalkan itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang saya persoalkan. Makanya kadang-kadang kan kita bilang begini, "Ai pun nama buat lo doa apa lagi?" Kan gitu ya. Pernah nggak dengar begitu? Pernah nggak? Lo doa apa lagi? Dalam dunia roh itu nggak bisa disepelekan. Itu sebabnya pertajam dunia rohmu. Amin. Amin. Pertajam insting rohmu. Orang yang sudah bisa mempertajam, maka dia bisa mengantisipasi masalah demi masalah. Dia bisa. Lihat, mata kita ini jarak pandangnya berapa meter sih? Tapi kalau rohmu sehat, dia bisa melihat sampai ke 100 tahun ke depan. Sehingga saudara lihat, oh kita nggak dari sini. Jangan lewat dari situ. Sekarang banyak para pengamat ekonomi. Tahun 2025 apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi krisis katanya? Yang pertama, saya kemarin baca. Yang pertama, jangan lagi tambah hutang katanya. Mula-mula itu sudah toh. Jadi hamu neng rencana neng menambah hutang bagi hamu na. Stop majo, stop. Amin. Loh, jadi buat nama pakai na adongi majo baik. Na adongi. Masalah na adong be. Lama tanya kok, asado. Ai ngadok kini tu dia lah nadongi. Ai madam. Alat begini. Ya. Nah, kuasa Roh Kudus itu menjadikan gereja itu menjadi saksi. Nah, hari Rabu kemarin saya sudah jelaskan ini juga, tapi saya jelaskan lagi nih, saudara, supaya nggak dapat hari Rabu kemarin dapat lagi. Nah, inilah baiknya kembali itu, saudara. Jadi materi itu diulang kembali, karena kan banyak nggak datang hari Rabu kemarin kan? Saya ulangi, saksi. Ini keren, diberikan kuasa supaya menjadi saksi. Lihat, ciri khas yang paling menonjol ketika di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan, diterima oleh orang-orang percaya. Maka ciri yang paling menonjol yang bisa dilihat dari orang-orang percaya itu adalah kesaksian. Amin. 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 Jadi sejauh mana Roh Kudus bekerja dalam dirimu, itu terlihat dari sejauh mana saudara sudah mulai menjadi saksi. Itu kata saksi di situ digunakan kata martus. Martus itu adalah begini. Bahasa sederhana begini. Martus itu dalam bahasa Yunaninya artinya begini. Seseorang yang melihat dan mengalami secara langsung. Ada dua kualifikasi secara umum. Kualifikasi menjadi saksi. Yang pertama, saksi itu harus melihat. Yang kedua, saksi itu harus mengalami. Contoh, saya kasih contoh. Ada seorang saksi, kamu lihat nggak? Saya lihat Pak, katanya. Ada kejadian. Waktu kamu melihat kejadian itu, nah, contoh ini kan ditanya. Di penyidik kan ditanya sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, begitu ya Pak Mani ya? Tanya dulu penyidik. Waktu Bapak melihat kejadian itu, berapa jauh Bapak dari TKP? Katanya kan. Kalau nggak salah sekitar 1,5 kilometer lah katanya. 1,5 kilometer dari TKP. Lah, berarti dia tidak mengalami secara langsung. Tapi ketika ditanya, berapa jauh Anda dari TKP? Hanya 5 meter Pak polisi gitu. Jadi kamu lihat, hubereng, takolah kuliah, hubanoti, hubulang, kan? Jadi kamu coba waktu terjadi begini, saya mengalami langsung. Itu namanya martus.
Jadi orang percaya ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka adalah Markus, melihat dan mengalami secara langsung. Saya kasih contoh hari Rabu. Saya kasih lagi contoh ini hari ini. Contoh, beda nggak orang yang menceritakan kejadian dari tahu cerita itu dari orang dengan melihat sendiri? Misalnya adalah kecelakaan sampai pecah kepala, otak jalan-jalan di mana? Otak jalan-jalan. Berserakan di mana otaknya, dagingnya di mana berserakan. Dia hanya 3 meter dari TKP. Waktu mobil atau katakanlah waktu kecelakaan tabrakan itu, dia lihat sendiri. Kira-kira gimana? Waktu dia menjadi Markus, menjadi saksi, berbeda nggak itu auranya? Saudara akan melihat bagaimana matanya mulai berkaca-kaca, semacam ada emosi di sana, semacam ada kemarahan, kesedihan. Dia mulai bercerita. Biasanya kan penyidik kan dikasih waktu ya kan, Pak ini kan, mungkin tragis ini kan, kasih dulu kopi susu kan gitu kan, atau aqua, minum dulu, ini tisu. Nggak apa, jangan dipaksa kan gitu kan. Ini untuk menceritakan kisah ini. Jadi bagaimana Anda melihat? Saya melihat, aduh, aku terpatur. Bukan begitu. Ini Markus, bukan Partus ya, Markus. Tapi seseorang, kau lihat, enggak kulihat. Dari mana kau tahu? Tahu aku dari tulang. Tulangmu itu dia lihat? Enggak juga. Cerita dari nemburunya. Jadi apa yang kau lihat? Ya katanya begini, katanya biasanya itu kurang atau tambah? Tergantung orangnya. Kalau orangnya ada kurang-kurangnya, kurang itu. Tapi kalau orangnya ada lebih-lebih kan lu kan? Aduh lebih-lebih kan? Kadang dan minum temen jelas, soalnya orang udah kurang nih nah. Aduh, sebetulnya gejalanya sama kan? Tersongon mai. Orang kurang-kurang nak tersongon iba. Ate. Kamu pas doh kamu? Pas. Kamu kurang-kurangnya mana lebih-lebih nak? Pak game kurang-kurang mah lebih-lebih nah. Jadi perhatikan, itu makanya ketika Roh Kudus bekerja, yang menonjol itu mereka menjadi saksi. Halo, kenapa kita tidak menjadi saksi? Karena kita nggak ngalamin. Orang nggak ngalamin grace, nggak ngalamin kasih karunia, makanya hidupnya nggak menjadi saksi. Udah 4 tahun saya berkhotbah tentang kasih karunia. Sejauh mana kasih karunia itu mengubah dirimu yang sudah mengubah perempuan pelacur itu. Kasih karunia yang mengubah 12 rasul yang tadinya penakut sekarang rela martir. Sejauh mana Anda ngalamin Kristus? Sejauh itulah Anda bisa menjadi saksi. Waduh di gereja ngana contoh mabigi jam itu tapi separuh dia bagaimana? Bololok separuh. Mau doh mulai bagi jam itu. Ya. Atau nggak nahola sepatan nahola seli sataro. Dan bagi musik. Kan nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang jarang datang tapi dia langsung dengar semua. Dengar. Itu bisa mengubahnya untuk selamanya. Amin. Itu makanya selalu saya berdoa, Roh Kudus tolong jemaat ini supaya mereka mendengar dan mereka mengerti gitu loh. Apakah Anda punya pendengaran yang baik? Jangan sepele dengan pendengaran. Alana saya kema parbinege sepatah makanya sering berbeda jago kan? Tahu nggak kelemahan orang itu adalah tidak mau mendengar. Aku putar itu dia juga seru aku nama teh 10 tahun dia belum masih betul bisa dilakukan. Nah coba putar rumah sendiri. Nah gimana begitu? Habis amat teh oke. 10 tahun dia begini mau. Nggak 15 tahun. Gimana? Ngobel ke sisi nanti. Jadi di rumah itu sebetulnya dengan para suami istri dengan dua-duanya sebetulnya menjadi korban dari kesombongan, gijang roha. Ale kata orang merasa gijang rohana kan? Masih gijang roha, mau orang merasa gijang.
Orang yang merasa bahwa dia tidak punya masalah, itulah masalahnya. Dia lah masalahnya itu, saudara. Ya, kalau suami selalu bilang begini sama istrinya, "Lah, hoda persoalan, hoda persoalan." Sampai matanya sono, hoda persoalan. Semakin sono ini mana? Dia saya kemakin, karena itu tidak mendefinisikan istrinya. Dia sedang mendefinisikan. Amin. Oh, gua sakit istri kan? Kabel kamu durung-durung mana dah. Ya. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri yang suka, ini mau. Nah, itu mendefinisikan dirinya. Jadi masalahnya memang orang sakit menikah dengan orang sakit, lahirlah orang-orang bilang kiri kanan malu. Nana soang BPJS nomor saya tong sini. Yang gak ada BPJS-nya jangan coba-coba sakit, saudara. Susah itu. Nah, martus. Tadi apa arti martus? Melihat, telah kulihat. Biar sadar. Nah. Toho deh. Dia nubal keberak kamu na. Kebaikan Tuhan itu menang. Selalu lebih besar kadang-kadang di luar itu ya. Makanya kita nggak jadi martus. Kita menjadi gereja yang impoten. Tahu impoten? Impoten itu artinya nggak berpotensi gitu. Potensinya nggak keluar. Dia menjadi gereja yang disfungsi. Menjadi gereja yang tidak dominion. Dia menjadi tidak berkuasa, dia malah dikuasai. Otipe masalah na, godang biarna. Apalagi mah godang masalah na. Beda dengan orang yang dikuasai Roh Kudus. Banyak pun masalahnya, lihat. Happy. Lihat kira-kira dulu, happy atau gimana? Ini menit keberapa khotbah ini? Coba, yang tadinya di samping masih di situ nggak dia? Udah mulai keluar. Coba, yang di luar suruh masuk yang di luar itu. Halo, ayo, yang di luar suruh, yang di luar jangan kasih makan nanti ya. Lu jami maleni makan yang luar itu. Aku emosi. Yang di luar jangan dikasih makan. Tandai. Martus pasti akan melakukan apa? Marturia. Ingat, martus itu saksi. Marturia itu bersaksi. Paham? Marturia itu kan salah satu tugas gereja, dia marturia. Apa itu marturia? Bersaksi. Artinya apa? Marturia adalah salah satu istilah yang dipakai gereja dalam melakukan aktivitas imannya sebagai tugas panggilan gereja itu dalam hal kesaksian iman. Haleluya. Orang yang sudah menjadi saksi pasti dia akan bersaksi. Bersaksilah. Haleluya. Soalnya beda. Aku lebih banyak yang aku eda enggak berduit, jujur lah eda. Tapi lebih banyaknya sukacitaku. Begitu. Amin. 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 Eda bilang, di tengah-tengah kesibukanku bekerja, aku tetap aku kasih hatiku untuk beribadah kepada Tuhan. Saksikan itu. Amin. Amin. Haleluya. Eda, minggu ini banyak kali masalahku. Dari mana-mana biar tahu Eda, dari mana-mana Eda bikin pusing pikiranku. Tapi lihatlah mukaku ini happy lo Eda. Yang sampingnya bilang, udah ngakak. Happy ni mulai mersui-sui bohim. Apalagi lewat orang kena ngepak kuling ho, di mana mesti. Haleluya. Itu lagunya si Quest Plus dulu ya. Sekus apa dia? Questnya apa susah apa itu? Kemana-mana. Coba happy, haleluya. Tapi tahu nggak saudara? Kadang-kadang kita ini lihat orang pergi ke Samosir, kita yang panas. Memang kan mana semar heping selau. Loh, dia coba marutang pun demi kebahagiaan mau loh.
Jangan cegah kebahagiaan orang. Amin. Saudara melanggar kebahagiaan orang itu pelanggaran HAM. Bisa dilaporkan ke polisi. Bisa. Yang penting kebahagiaanmu jangan sampai merusak kebahagiaan om apa game om mana tua mai. Kebahagiaan di mana merusak kebahagiaanku. Saling melapor HAM. Lanjut. Kisah Para Rasul 2:47 sambil memuji Allah, perhatikan ini. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orangnya. Kalau jemaat ini sudah mulai disukai orang, disukai itu dalam tanda petik ya. Ingat, hidupmu nggak akan selalu disukai. Tapi dengar, disukai itu karena kualitas hidupmu. Amin. 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 Di persau tahun aktif po. Biri kohuru halo pergi pedisioni babe nang masuk. Pulang adong no perhubel seber magi pedisioni cimaribu. Toribu mana do parang na do tanggot aro karne. Sakalana cedak dak mina kan. Sakala cedak dak utamu tupak tabba jagali tupak. Tadinya so bidang masakala ni mulak. Oh, betina mah. Ai bidang ke sakala mo tu dia ngai tabba jagali. Berburu. Haleluya. Haleluya. Adong nama asa di huta, langsung ho tampil di si. Tarberek matutu. Toho matutu ala wana ni Kristus, kan? Haleluya. Haleluya. Munang lihat tupakmu 30.000 na romangan opat tala. Lebih baik kau nang mana? Jalan 30.000 song bebeng. Oh, 30.000 tupakna. Namangan opat tala do yang nape dibuat di jahannam. Dengar, itu tidak martus. Dan itu tidak marturia. Jadilah saksi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kalau olahraga, saya harus menjaga kesopanan santuna. Saya kaget beberapa kali itu lagi jalan. Halo Pak Kim, kata. Langsung nih paturi baju ini, Pak. Koras. Yang kita dapat gembalau kan. Kalau tak yang udah hamil, amat ya. Mulai sini merdadak tuh. Langsung merdadak nang. Pedih terus. Pasti nama tu pasti stresi kemari sama ibu. Bagaimana? Mati memang. Mari saya pedih teh. Budang urus pikir pedih tuh. Saya kemarin pas lagi asik lagi lari-lari. Saya dipanggil. Boston katanya. Odang jemaat benurakut. Kalau anak mau jemaah di mana pasti yang gua ranau kan. Kalau ada sampai kalian yang bilang Boston, itu bukan jemaat itu. Dalam konteks itu jemaah iblis itu pasti. Mereka mau nulisin selalu Boston, si Boston ini, nah itu bukan lagi jemaah. Ya kan? Apalagi aku kadang-kadang sakit juga hatiku kadang-kadang. Pendeta munai, gereja munai, nah habis jemaah di mana kalian ngeraku? Bereng mak, mau lo saya joko di mana Sony? Apa yang terjadi? Mati memang nama muli mana kurusi, neraka sebab. Ayo udah agak kepahitan saya. Pendeta munai, gereja munai, nah coba. Saya mau lumah tu gereja ni. Jadi anak tapi pelayanan khusus Ini adalah pelayanan kemanusiaan karena bukan jemaat. Jadi panggil Boston langsung. Inovaribo. Kui sedang menang siapa yang ku kenal pakai Innova? Karena ku ingat jemaat enggak ada yang Marinova. Paling tinggi ras, ya. Dia keluarkan tangannya, larilah sebagai etika. Rupanya seniorku. Anggo pendeta memang horon atau apa katanya. Karena jarang pendeta olahraga. Kalau bapak nih, bapak mana pendeta menganggur dah bapak nih. Masa? Ayo makan arung waktuku. Kan saudara-saudara enggak pengusaha-pengusaha ini kan enggak sempat lagi olahraga kan. Kebetulan kita nganggur makanya sempat jalan pagi, jalan sore. Mengopi katanya. Saya bapak, naik pulang juga bapak sarung pulang. Ayo pulang kalau bapak. Satu. Senior. Lawi mana sambil menggas berpikir mana. Ya. Saudara harus menjadi saksi. Amin. 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 Haleluya. Kalau enggak menjadi saksi kan pasti menjadi siksa. Lihat ini ya, tiap hari ditambahkan jumlahnya karena mereka disukai.
Jadi tu patudu matto. Babu nong perto di Purwodia, boleh nak ikan apa pemuji nak ikan. Roh apa? Roh suci atas kehidupanku. Hidup ikan sampai buti. Lalu patangi paci. Ani mau, turning jadi dia untuk di Purwodia yang narwana tiga. Hulina semua. Saya sebetulnya semangat supaya semua jemaat ini datang. Tapi itu mak ngani ancam di Siberi. Tetap memang kadang-kadang memang ngabi balde. Ngani ancam siapa yang datang besok, yang enggak datang besok itu menjadi kecuali sebagian, kan ada yang permisi sebagian bisa. Karena ada acara lah sebagian. Kira-kira begitulah. Kisah Para Rasul 10:42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bermarturial. Dari yang bisa bersaksi hanya mereka yang sudah jadi saksi. Halo, dengar. Para pemuji, para pemimpin pujian, para singer, pemain musik, pemain tamborin, para kolektan, dengar. Jangan cuma karena kolektan, ayah maulah hal pungpungodo. Di dalam tabernakel itu semua masuk dalam pelayanan kudus. Pelayanan perjamuan kudus. Pengurus wadah-wadah pelayanan, dengar. Kalau saudara tidak mengalami martus, maka marturium itu omong kosong semua. Saudara mengalami martus dulu. Makanya setiap Jumat datang berdoa. Rendahkan hatimu dalam persekutuan bersama. Jumat kemarin saya bilang, ayo kita berdoa. Udah banyak masalahmu, jangan lagi diam. Amin. Amin. Banyak masalahmu, banyak utangmu, banyak pikiranmu. Jangan lagi diam. Teriaklah pada Tuhan, tolong gitu. Ini halangan semua. Haleluya. Ngin kemana? Sama. Om marah sumber masalah ini naruh masalah. Hale, holang amin nih mon. Mulai tangis di mana? Banyak kali masalahku nih. Om mana lo kurang-kurang nanti. Waktu berdua dengan Tuhan. Tolong Tuhan. Aku percaya bagimu tidak mustahil. Aku percaya Tuhan. Oh Tuhan, kan harusnya begitulah yang punya banyak masalah ini kan. Ini selama berdoa. Amin. Amin. Itulah Pak. Kemarin banyak kali masalahku ini bah katanya. Udah lain kesaksiannya. Yang tersinggung katakan amin. Gak ada yang tersinggung. Yang tersinggung katakan amin. Coba, saudara harga dirimu terlalu tinggi, makanya nggak laku, saudara. Menang mati buwe kamu harga dirimu, dan laku. Sedangkan so murah beda kau dan laku. Bilang dulu kira-kira menang mati buwe ini mujo. Sedangkan murah beda kau gratis beda kau dan laku nih. Kau sudah kacau bong dateng nadang laku we. Lagi masongan. Haleluya. Masuk tuh asal sonat baliling tuh asal nama lihat. Budak ku bereng jagali diberkatilah donatur semuanya. Gabi mana ni ulah sino na pinahan. Asa ko mo siya bulod do wala sa kamu si. Bairo dah, ay sa manuro mong mamahan pinahan. Tatangyak ko tetap asa tabat-tabat bedudu. Haleluya. Puji Tuhan. Ale along kinasing taong pagim anggo paripista siya na madon ni mana. Irham madai. Manang lo pala to hataho. Ay kadang-kadang mo ni hataho mo terus si bulis nang gigagal kan. Coba. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau menjual kepunyaan dan hasil penjualan. Coba perhatikan. Ketika Roh Kudus bekerja dengan orang di sini holy. Nggak ada lagi yang pelit sampai menjual pertapakannya pun mau dia. Makanya kan kita hindari jangan sampai kita dipenuhi Roh Kudus. Oh Roh Kudus tolong jangan saya yang di samping ini lakukan itu sana Tuhan. Ketika jadi ciri-ciri orang yang sudah dituntun Roh Kudus, perhatikan. Dak kolit. Bilang kiri kananmu, orang yang dipimpin Roh Kudus itu enggak pelit, bilang dulu. Dak songonau nih. Ngolo, jemaat Gebedison Sumarimun itu semuanya enggak pelit. Semuanya berkorban. Nah, sorong do sila nemu kan? Itu kan? Nah, saya sorong do sila anak nanti. Iyalah, yang enggak ada, yang kadang-kadang enggak ada yang mau kita kasih. Aku sudah kenal jemaat ini semua. Enggak ada yang pelit di sini.
Haleluya. Kalaupun dia pelit, ya karena memang nggak ada kan gitu loh. Jadi kesannya pelit. Buah benang suruh nggak haci dapat janggur. Ini sesudong masih janggur. Puji Tuhan. Haleluya. Bilang dulu sekali lagi, jangan pelit, bilang. Terus langsung mana itu iluna. Mau lelok gembala soalnya itu soalnya itu bulu. Dan nama kulit tahu. Netornya mana? Dan nama kulit. Mana pola terdramatis sih? Dan nama kulit tahu ama. Nah sodong do siliano. Ya sudah. Haleluya. Tuhan te beda kayak na sodong. Na adongi do hidup. Makanya mau na adongi unang persuada. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan gereja karena Roh Kudus lah yang membawa gereja menuju. Baca dulu 1 Filipi 3 ayat 10 baca 1 2 3. Halo, kalau saudara nggak mau serupa, karena hanya ada dua menuju keserupaan. Yang orang yang tidak mau menjadi serupa dengan Kristus, pasti lama-lama dia menjadi serupa dengan Alkitab mengatakan dunia. Siapa itu penguasa dunia? Begu. Begu ini menurut Halak Batak terbagi beberapa macam. Satu begu nur-nur, begu latuk, begu gajah. Betul begu gajah nggak? Om mana selalu mengirim sahid. Mabe persahid tu hala om mai begu gajah warna. Ibarat tersinggung kalah begu gajah mai. Pekerjaan ya. Tak pengalaman kamu? Tahu? Tahu nggak begu gajah itu apa? Buat orang marah. Itu lebih begu gajah. Oh, berarti hari begu gajah. Ya. Kita pernah melaksanakan misi dan visi begu nur-nur, ibu tahu namanya begu nur-nur? Nanti tanyalah si Pak Buas, karena dia sering pulang-pulang malam pasti ketemu dia. Begu atuk naik so begu latuk. Ya, jadi bilang dulu kiri kananmu, kalau Anda tidak mau serupa dengan Kristus, nggak bisa Anda serupa dengan, pasti Anda akan serupa dengan. Nah, kalau misalnya dipilih, saudara mau menjadi serupa dengan siapa? Kristus atau begu? Memang seminggu terakhir langsung begu rasa. Kenapa? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Yang pulang-pulang sampai dini hari, yang ngawar begu nama sebata. Mau ladang alani kari itu dah. Iya kan? Anggolong kari itu udah buat. Demi kau dan si buah lembu. Alang mau naga besok mula betu jauh ya lana. Contoh nomor juji do nak beteng game jam obat lagi. Halo, apa jauh nak kosong di toktoy. Yang sesuai kau jabon lau biasa no. Tapi dang jauh nih tokto. Salah jauh. Enggak sih marunggai dalan, nai sih marunggai dalan nak kami. Tapi nak sepola-pola nai mana berdala? Dang bisa dala betul, nang normal, nang marungai begu nih. Imang nabi begu, bilang kiri kananmu, tutup sama nih, homani mujo. Haleluya. Bapak-bapak pulanglah ke rumah sesudah pulang kerja. Haleluya. Apalagi mama-mama pulang ke rumah sesudah kerja. Haleluya. Puji Tuhan. Anggota persidung namo. Habis semangat. Sebab semua orang yang dipilih dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Lihat. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa menjadi apanya yang serupa? Pangalahonai. Mulai kita bisa mengampuni. Amin. Amin. Sampai tangis-tangis di mana kamar Tuhan. Ibu Tuhan, kicamnya wakil Tuhan. Lah hidupku tak tahu Tuhan, tangguh yang mengurus sama ini Tuhan. Nggak bisa lagi aku Tuhan, kau bilang aku sakitnya Tuhan, sakit.
Roh tetangga nih. Sakit Tuhan. Tapi karena aku mau dituntun Roh Kudus untuk amin. Tepu amin aku. Yesus lima. Mula hamis yang pemuruan berjalan mengampuni. Itulah karakter Kristus. Haleluya. Bereng. Waktu Kristus disalib, udah berdarah semua. Apa katanya kepada orang yang menyelipkan itu? Aman. Haleluya. Objektif lah namanya itu. Makanya saya banyak bagi di grup kita tuh jayamu. Asal nak kata kamu pikun. Hati. Ya kan? Pak main atau hari sapi dulu handphone nak. Nari mati. Habis tangan ada handphone nak. Sapi beli motor naik itu handphone nak. Handphone. Wih, itu handphone. Nah saya malu karena saya pernah lebih pikun dari situ. Saya telepon Pak Mira. Mana handphone? Mana handphone? Sony Pak Mir. Harga iya nih mana Pak Mir? Handphone cari dulu. Handphone di sini. Nah, itulah. Makanya sekarang saya mulai membaca lagi sudah. Membaca pikiran orang, baca hati orang. Makanya kita lebih susah. Karena yang kita baca salah. Ini rasa menima. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya sudah akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Objektif. Lihat, ingat, penghakiman seseorang terhadap seseorang itu tidak mendefinisikan seseorang itu, tapi mendefinisikan siapa? Kena dia mulung lepas tahu kamu terus apa? Aku apa yang mau kata ini mana kusuk? Roh Kudus memberi kuasa kepada gereja untuk memiliki perspektif 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan perhatikan orang yang sudah memiliki Roh Kudus, kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, artinya dia hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dia. Yang di pikirannya apa? Apa yang paling besar di pikirannya? Pertiwi rumang na. Halo, pertiwi rumang na isa. Hah? Naisam to. Amin. Terdingot to naman, hey. Dan isok ko terus. Isok ko terus? Manang ripo ala posoho gebesok ko terus. Belum tentu isok ko terus. Dan memang bukan hanya belum tentu. Pada akhirnya penghakiman sejati terakhir di mana? Haleluya. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya tadi berpikir, ini sudah selesai khutbah ini ya.